Kesultanan Pasir yang sebelumnya bernama Kerajaan Sadurangas adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 1516 yang dipimpin oleh seorang wanita. Ratu pertama yang bernama Putri di dalam Petung. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sadurangas ini meliputi Kabupaten Pasir yang ada sekarang, ditambah dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Balikpapan dan Pamukan. Dalam tahun 1853 jumlah penduduk Kesultanan Pasir berjumlah 30.000 jiwa. Sebelumnya Kesultanan Pasir pada awalnya berada di Sadurungas, lalu kemudian pindah ke Pasir Belengkong. Kesultanan yang didirikan oleh pelarian dari Kerajaan Kuripan ini mempunyai hubungan yang kuat dengan Kesultanan Banjar dengan status sebagai daerah taklukan. Adapun sejarah lengkap Kerajaan Pasir Sadurangas yaitu, sejarah Kerajaan Pasir tidak bisa dipisahkan dari Perang Saudara yang melanda Kerajaan Kuripan yang terjadi sekitar abad ke-16. Akibat Perang Saudara tersebut, dua panglima perang Kerajaan Kuripan, yaitu Temenggung Duyung dan Tukiu, tersingkir hingga melarikan diri ke daerah yang bernama Sadurangas di Kalimantan Timur. Dalam pelariannya, kedua panglima perang Kerajaan Kuripan tersebut membawa seorang bayi perempuan yang kemudian dikenal dengan nama Putri Betung. Bayi ini adalah anak perempuan dari Arya Manau, sahabat Temenggung Duyung dan Tukiu. Kemudian Arya Manau yang mengetahui bahwa putrinya diselamatkan oleh Temenggung Duyung dan Tukiu, akhirnya menyusul ke Sadurangas. Bersama dengan istrinya, mereka memutuskan untuk menetap di Sadurangas. Di tempat ini, para pelarian dari Kerajaan Kuripan tersebut membuat semacam perkampungan. Setelah menetap sekian lama di Sadurangas, nama Arya Manau mulai dilupakan orang dan dia lebih dikenal dengan nama Kakah Ukop yang berarti orang tua pemilik kerbau putih yang bernama Ukop, sementara sang istri dikenal dengan nama Itak Ukop. Perkampungan yang didirikan oleh para pelarian dari Kerajaan Kuripan tersebut lama-lama berubah menjadi besar. Karena beberapa orang suku pada akhirnya memutuskan untuk ikut serta menetap di Sadurangas. Melihat begitu pesat perkembangan perkampungan di Sadurangas ini, Temenggung Duyung, Tukiu, Arya Manau, dan istrinya bermusyawarah untuk mengangkat seorang pemimpin di Sadurangas. Kata mupakat kemudian didapatkan dengan mengangkat Putri Betung, yang saat itu telah dewasa, menjadi pemimpin di Sadurangas sekitar tahun 1575 Masehi. Sejak saat itu, nama Kerajaan Sadurangas kemudian berubah menjadi Kerajaan Pasir, akhirnya mulai terdengar dan dikenal sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai pusat pemerintahan di Sadurangas hulu Sungai Kandilo. Selain itu, adapun versi legenda menyatakan bahwa konon Putri Betung dilahirkan bukan dari hasil perkawinan manusia melainkan dari sebutir telur yang tersimpan di dalam sebilah bambu. Yang ketika masih bayi, Putri Betung hanya mau meminum susu dari kerbau putih. Putri Betung beliau menikah dengan seorang keturunan Arab yang kemungkinan adalah keturunan raja yang bernama Pangeran Inderajaya yang berasal dari Gresik. Pernikahan ini dilaksanakan ketika Putri Betung telah menjadi ratu di Kerajaan Pasir. Ketika melangsungkan pernikahan, Pangeran Inderajaya membawa sebongkah batu. Batu tersebut yang kini terletak di Kampung Pasir dikenal dengan nama Batu Indera Giri dan dikeramatkan orang. Perkawinan antara Putri Betung dengan Pangeran Inderajaya dikaruniai dua orang anak yang bernama Aji Patih Indra dan Putri Aji Meter. Setelah besarnya Aji Patih akhirnya menggantikan kedudukan ibunya sebagai raja di Kerajaan Pasir. Dan lalu Putri Aji Meter menikah dengan seorang keturunan Arab dari Mempawah, Kalimantan Barat. Suami dari Putri Aji Meter inilah yang nantinya kemudian membawa pengaruh bahkan menyebarkan ajaran agama Islam di Kerajaan Pasir sekitar tahun 1600 Masehi. Pernikahan antara Putri Aji Meter dengan seorang keturunan Arab dari Mempawah tersebut dikaruniai dua orang anak yang bernama Imam Mustafa dan Putri Ratna Berana.
Putri Ratna Brana kemudian dinikahkan dengan putra Aji Patih Indra yang bernama Aji Anum. Keturunan dari pernikahan antara Putri Ratna Brana dan Aji Anum inilah yang nantinya akan menurunkan raja-raja di Kerajaan Pasir. Selain itu, ajaran agama Islam masuk ke Kerajaan Pasir sejak bersamaan dengan perkawinan antara Putri Aji Meter dengan seorang keturunan Arab dari Mempawah, Kalimantan Barat. Suami dari Putri Aji Meter inilah yang kemudian membawa pengaruh besar bahkan menyebarkan ajaran agama Islam ke Kerajaan Pasir. Putri Aji Meter adalah adik dari Aji Patih Indra yang memerintah antara tahun 1567 hingga 1607 yang terjadi setelah Raja Kerajaan Pasir Putri Betung turun tahta. Hubungan yang erat antara kakak-adik inilah yang menyebabkan suami dari Putri Aji Meter dapat leluasa memasukkan pengaruh Islam ke dalam keraton Kerajaan Pasir, sehingga sekitar tahun 1600 Masehi inilah, agama Islam telah menjadi agama negara di Kerajaan Pasir. Hanya saja, penyebutan kesultanan belum lain digunakan pada waktu itu karena gelar yang digunakan oleh penguasa tertinggi Kerajaan Pasir adalah Haji atau Aji, bukan Sultan. Penyebutan kesultanan baru lazim digunakan ketika Kesultanan Pasir diperintah oleh Sultan Panembahan Sulaiman. Pada masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Alamsyah yang berkuasa dari 1703 hingga 1726. Beliau sebagai pengganti Sultan Panembahan Sulaiman, yang terjadi perang antara Kesultanan Pasir melawan suku bangsa yang disebut Hulu Dusun dan Hulu Sungai. Dalam perang ini, istana Kesultanan Pasir dibakar oleh pasukan dari Hulu Dusun dan Hulu Sungai. Akibatnya, Sultan Aji Muhammad Alamsyah memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Pasir ke Pasir Benua, sebuah daerah yang dekat dengan Pasir Belengkong. Dinamika daerah taklukan dari Kesultanan Banjar hingga Belanda, daerah Pasir yang kemudian menjadi Kerajaan Pasir telah menjadi daerah taklukan Kesultanan Banjar yang berdiri pada tanggal 24 September 1526 Masehi. Sebagai daerah taklukan, Kerajaan Pasir yang kemudian menjadi kesultanan diwajibkan untuk mengirimkan upeti setiap tahun kepada Kesultanan Banjar berupa 10 upeti emas urai, beras, dan padi. Kebijakan pengiriman upeti tersebut dianggap terlalu memberatkan rakyat di Kesultanan Pasir. Lalu Sultan Sepuh Alamsyah yang mana sebagai Aji negara berangkat ke Kesultanan Banjar untuk meminta keringan pengiriman upeti. Melalui langkah diplomasi, Sultan Sepuh Alamsyah berhasil menawarkan solusi bahwa Kesultanan Pasir tidak lagi harus mengirimkan upeti setiap tahunnya kepada Kesultanan Banjar, tetapi sebagai konsekuensinya, Kesultanan Pasir harus mengirimkan upeti 50 kali emas urai. Sultan Banjar memberikan waktu selama 1 tahun kepada Sultan Sepuh dan rakyatnya untuk menambang emas dan memberikannya kepada Kesultanan Banjar. Usaha Sultan Sepuh dan rakyat Kesultanan Pasir tidak sia-sia. Mereka berhasil menambang emas dan menyerahkannya kepada Sultan Banjar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Atas dasar kesepakatan ini, pada masa pemerintahan Sultan Sepuh, Kesultanan Pasir bisa menjadi daerah merdeka, dalam arti tidak wajib menyerahkan upeti setiap tahunnya kepada Kesultanan Banjar, namun status sebagai sebuah negara yang merdeka yang diberikan Kesultanan Banjar tersebut tidak dapat bertahan lama hanya sampai pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim Alamsyah saja. Setelah Sultan Ibrahim Alamsyah meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh Ratu Agung yang memerintah 1786 hingga 1788. Pada masa pemerintahan Ratu Agung inilah, Kesultanan Banjar menjadi taklukan pemerintah Hindia Belanda. Tidak lama kemudian status Kerajaan Pasir juga ditaklukkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Disinilah suatu saat nanti Kerajaan Pasir dan Kerajaan Banjar bersatu untuk melawan Belanda.